Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ISK Podcast, masih bersama saya Fariha. Nah, kali ini saya ditemani oleh dua narasumber yang spesial nih dari Forum Anak, bersama Kak Andika dan juga Kak Dinda. Mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andika Sekanata dari Forum Anak Kudus. Halo semuanya, aku Dinda Amelia dari Forum Anak Kudus. Oke, nah Kak Dinda dan Kak Andika, nah ini tuh Forum Anak ya. Mungkin bisa dijelaskan nih, Forum Anak nih apa sih gitu? Forum Anak itu adalah wadah partisipasi anak dari anak untuk anak gitu. Iya. Ya kan, Din? Ya, sebagai lembaga perwakilan kelompok kegiatan atau organisasi anak sesuai jenjang administrasi pemerintah. Oke, jadi Forum Anak itu wadah dari anak untuk anak. Iya, Oke, benar seperti itu ya. kali. Nah, tujuan dibentuk Forum Anak sendiri itu buat apa? Tujuannya mungkin bisa dijelaskan sama Dinda. Untuk mengomunikasikan pemenuhan hak dan kewajiban anak dan juga sebagai media komunikasi organisasi anak. Oke, media komunikasi organisasi ya. Iya. Jadi kalau Forum Anak kan berarti berkaitan erat dengan anak-anak ya. Iya, benar sekali. Pasti anak kan forum anak Iya. ya. Nah, partisipannya yang disebut sebagai anak itu tuh mulai umur berapa sih? Untuk partisipasinya mulai dari kita mulai dari SMP ya. Iya, sampai Dari Mulai SMP. sampai umur kurang Kurang dari lebih 8 dari kurang 18 dari tahun. 18 tahun. Oke, berarti kalau TK, SD gitu belum bisa ya? Waduh, kalau organisasinya nanti masih belum lah. Oke, berarti mulai dari SMP sampai SMA. Iya, Gitu ya? kurang lebih lah Oke, SMA kurang lah. lebih. Terus untuk Forum Anak itu dibentuknya tuh mulai kapan? Mungkin bisa tahun dijelaskan. 2016 kalau yang di Kudus ya, Kak. Tahun 2016 kalau di Kudus itu ada itu nggak sih kayak dasar hukumnya mungkin pembentukan Forum Anak sendiri? Untuk dasar hukumnya itu ada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak. Lalu ada undang-undang lagi SK Bupati Kudus, nomor 463/491/2021 tentang pembentukan Forum Anak Kudus. Oke, berarti kalau udah ada dasar hukumnya kan legal gitu ya? Iya, legal. Nah, kalau Forum Anak sendiri itu tuh berdiri sendiri atau bernaung di bawah instansi apa seperti Kita bernaung di bawah instansi dinas sosial. dinas sosial? Iya, dinas Oke. sosial. Berarti di dinas sosial itu ya, kalau kegiatannya itu apa aja? Wah, Mungkin bisa dijelaskan. banyak ya Banyak ya. kegiatannya. Nggak apa-apa. Mulai dari sosialisasi, terus ada roadshow kecamatan gitu, terus ada yang paling seru itu mungkin Forum Anak Gusto School ya, Iya, Din ya. itu paling seru Itu sih, paling seru banget itu. Ya itu mungkin bisa dijelaskan tuh apa gimana aja sih kegiatannya? Mulai dari roadshow itu ngapain aja? Roadshow itu lebih ke perkenalan Forum Anak itu apa ke teman-teman. Habis itu kita juga seru-seruan bareng. Terus jiggle bareng, ya kan? Jiggle tuh kayak ngedance-nya Forum Anak lah. Oke. Terus nanti kita ada materi-materi nih tentang edukasi cara bermedia sosial, cara berteman yang baik itu seperti apa, terus cara membangun relasi itu seperti apa gitu kan. Oke. Lalu yang go to school ya? Go to Iya. school itu berarti kita pergi ke sekolah gitu ya? Iya, pergi ke sekolah-sekolah gitu. Untuk sosialisasi tentang Forum Anak. Iya. Oke. Kemudian berarti kan Forum Anak ini kan adalah sebuah organisasi, ya kan? Nah, itu pengurusnya berarti dari SMP, SMA atau gimana? Iya, pengurusnya dari SMP SMA dan ada juga fasilitator. Fasilitator itu juga mungkin ini ya, dari alumni yang Forum Anak. Terus kita juga punya Bunda Forum Anak, itu Bunda Hajah Mawar Hartopo. Oke, Bu Mawar Hartopo ya. ya. Nah, selain itu saya kan sedikit baca ya tentang forum-forum anak itu kan partisipasi sebagai 2P, pelopor dan juga pelapor. Nah, Iya. itu tuh apa sih, mungkin bisa dijelaskan? Mungkin Dinda mau bantu? Kalau yang pelopor itu berkontribusi aktif dalam berbagai upaya pemenuhan dan perlindungan khusus anak di sekitarnya. Nah, untuk yang pelapor, menyampaikan apa yang dilihat, diketahui, dipikirkan, dan dirasakan terkait hambatan yang dialami dirinya sendiri maupun orang lain kepada orang dewasa. Ya, kurang lebih seperti Oke, itulah. seperti itu ya, pelopor dan pelapor. Pelapor.
Nah, di forum anak sendiri tuh kalian sering kumpul-kumpul gitu nggak sih? Wah, Sering. sering banget. Mungkin berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali? Kalau untuk pertemuan rutinnya itu tentang rapat evaluasi atau apa itu mungkin sebulan sekali. Satu bulan Tapi kita sekali. juga bisa kumpul-kumpul bareng itu ngadain kita mau bahas program kerja ini, kita mau bahas acara ini nih, kita bisa kumpul juga. Oke, selain kegiatan yang tadi ya, balik lagi yang roadshow sama go to school tadi, Iya. ada kegiatan lain gak sih? Mungkin ada terjun ke lapangan sosialisasi apa gitu? Ada ya. Untuk kedepannya Oh, ada. ada kalau Oke. depannya harus Bisa dicontohkan? Oh ya, untuk yang terakhir kemarin itu ada banjir. Oh, banjir. Kita ada kunjungan banjir. Oke, banjir yang di Gudis kemarin ya, itu Iya, Iya. ke poskonya gitu, posko banjir. Kemana Din? Kemarin ke Desa Karangrawa. Iya, Oh, Karangrawa. Astagfirullahaladzim, lupa Di sana, ya. di sana juga main sama anak-anak gitu ya. Iya. Ya, Ah, terus kita kegiatannya. juga kadang juga sosialisasi tentang trauma healing. Oh, trauma healing. Gimana tuh trauma healing? Kayak kita tuh dari trauma itu lebihnya bukan trauma healing ya. Kira kan healingnya trauma ya. Iya. Untuk mensosialisasikan tentang trauma-trauma sebagai teman untuk mereka yang bertrauma. Terus habis itu terus kita juga ngobrol-ngobrol tentang mental health, healing. Terus kita juga ya gitulah ngobrol-ngobrol sharing-sharing bareng anak-anak yang di Iya, sana. yang kemarin di Ya, pengungsian. yang di Kan itu pengungsian juga gitu. banyak, Kak. Oke, jadi ngobrol-ngobrol gitu kan Ya. dengan anak-anak di pengungsian. Kemudian di Kudus sendiri kan ini kan udah berjalan ya berapa tahun? 2 tahunan? Dari 2016 ya? Dari 2016. 2016 berarti sekitar 5 tahun 7 lebih ya? tahun. Hampir 7 tahun. Iya. Iya, hampir 7 tahun. Hampir 7 tahun. Itu tuh kalian sebagai ketua dan juga wakil nih, gimana merasakannya? Apakah sudah berkembang pesat seperti itu atau bagaimana? Iya, udah sih dari sebelumnya tuh kita udah karena kita setiap reorganisasi kita pasti evaluasi dari organisasi sebelumnya. Awal. Apa sih yang kurang? Terus kita nanti perbaikin di organisasi berikutnya. Iya. Dan itu berulang-ulang kali. Jadi tiap tahunnya mungkin berkembang terus ya. Iya, ada evaluasinya. Ya, dari ada evaluasi sebelumnya. itu sih. Oke, jadi udah berkembang gitu ya Iya. dari sebelum-sebelumnya. Nah, kalau dari kalian sendiri itu manfaat ikut forum anak tuh seperti apa sih? Banyak banget ya Din ya. Iya, banyak. Iya kan? Manfaatnya mulai dari mungkin relasi, terus habis itu ketemu banyak teman itu kan relasi, terus habis itu kita bisa melatih public speaking, Oke. tentang kita ngomong di depan soal tentang sosialisasi itu juga gitu. Juga meningkatkan kecerdasan sosial anak juga, Kak. Karena kan kita bertemu gitu kan ya dengan dari Sosialisasi berbagai juga. daerah gitu. Dan dengar-dengar juga forum anak itu kan dari tingkat desa juga ada ya? Atau kecamatan? Ada ya? dari desa ada. Kecamatan, terus juga kabupaten, Ya, terus terus forum anak daerah, forum anak provinsi atau forum anak daerah, Habis terus itu nasional. forum anak nasional. jadi kan sering bersosialisasi ya gitu. Iya. Berarti kalian sering pergi-pergi gitu dong. Wah, kalau itu mungkin sering banget ya kemana gitu ya. Iya, dispensasi sekolah gitu ya. Iya. Aduh, Banyak Kan dispennya. enak tuh kalau dapet dispen terus gitu. dispennya enak, materinya enggak. Harus balance juga antara pelajaran Iya. sama Oke. kegiatan. Nah, selama ikut forum anak nih, kalian itu menemui hambatan-hambatan nggak sih dalam menjalankan mungkin program-program forum anak sendiri atau hambatan-hambatan di lapangan seperti itu? Untuk hambatannya itu mungkin karena kita masih sekolah ya. Iya. Jadi kan waktunya itu kadang mungkin ada ujian harian atau ulangan harian, terus ada tugas lah, kerja kelompok, itu mempertemukannya agak susah. Walaupun ada dispen tuh kan kita lebih memilih mungkin pendidikan dulu lah. Habis itu kita balancein dengan organisasi. Kegiatan kita di luar sekolah. Jadi itu sih mempertemukan seluruh tim, all team untuk membangun sebuah acara tuh mungkin lebih sulit ya. Oke, berarti lebih ke manage waktunya gitu ya, karena Ya. kan masih sekolah juga. Iya, itu manajemen waktu. Oke, kalian happy kan tapi ikut di Oh, forum happy ini? sekali, Happy Kak. sekali. Happy sekali. Nah, kalau mau gabung nih, gimana sih kalau misal kita mau gabung nih ke forum anak, bisa nggak sih atau ada opreknya gitu? Ada open recruitment. Ada opreknya juga sih. Kemarin kita habis. Desember habis oprek. Desember Januari itu kita oprek tuh.
mungkin syarat-syaratnya apa? Yang penting berdomisili Kudus. Yang pasti itu berdomisili Kudus, terus di bawah 18 tahun, umurnya di bawah 18 tahun. Udah gitu aja. Terus sehat walafiat dan ya itulah tambahannya. Nah, di Kudus ini kan udah berjalan ya. Nah, Iya. cara kalian untuk meningkatkan partisipasi anak-anak itu buat ikut dalam forum anak tuh gimana? Partisipasi anak itu lebih ke kita terjun langsung, bahkan terjun langsung. Kemarin tuh ada apa, Din, yang di pendopo itu, Din? Musrenbang. Kayak musrenbang gitu. Kita apa sih yang dibutuhin anak di Kabupaten Kudus untuk membangun kabupaten yang layak anak? Kabupaten yang layak anak. Iya. Terus berarti kalian ada kayak sering kayak menyampaikan keluh kesah anak-anak gitu ya? Iya. Itu kemana tuh? Di Instagram forum anak _Kudus itu ada Linktree, itu ada aspirasi anak Kudus. Nah, mungkin teman-teman bisa di situ bisa aspirasinya apa untuk di sini. Itu ya. Terus bisa menyampaikan pendapat untuk Kudus itu apa gitu. Dan nanti kita sebagai 2P, pelopor dan pelapor, kita bisa menyampaikannya kepada pemerintah gitu saat musrenbang. Disampaikannya kepada pemerintah ya berarti? Langsung. Oke, jadi kegiatan ini tuh sangat bermanfaat sekali ya pastinya. Apalagi untuk organisasi forum anak ini sendiri ya. Kalau organisasi kalian sendiri tuh udah ada berapa anggota? 25 ya. 25. Sama 2 fasilitator. Iya, sama 2 fasilitator. Oke, itu ada kayak divisi-divisinya gitu? Ada. Mungkin bisa diceritakan tuh divisi-divisinya dan tugas-tugasnya. Yang pertama itu divisinya ada sumber daya anak. Itu ngapain aja? Tentang sumber daya anak di Kudus tuh apa gimana gitu. Kayak naik turunnya gimana? Apakah sumber daya anak di Kudus menurun atau meningkat tiap tahunnya? Jadi kita evaluasi ke lapangan. Terus ada divisi publikasi dan dokumentasi. Itu untuk mendokumentasi dan mempublikasikan semua kegiatan forum anak. Terus ada promosi anak ya, sosial dan promosi anak, itu tentang untuk mempromosikan hak-hak anak. Terus habis itu ada sosialisasi tentang ke anak, dari anak untuk anak gitu. Terus ya mungkin itu ya. Sama data dan informasi. Jadi mengumpulkan semua data tentang anak di Kabupaten Kudus dan membagikan informasi di website. Mungkin ada informasi layak anak itu atau website forum anak gitu. Oke, berarti ada websitenya juga, ada Instagram, ada dan media sosial lain, mungkin Facebook atau belum ya? Facebook, Twitter belum ya? Karena anak-anak lebih ke Instagram Instagram. Mungkin kedepannya ada TikTok gitu. TikTok untuk seru-seru ya, jangan lupa di follow gitu. Oke. Terus program kerja kalian baru-baru ini apa? Program kerjanya yang mendekat mungkin itu sih Rakorwil, rapat koordinasi wilayah dari Pati, Jepara, terus Rembang, Grobogan dan sekitarnya itu. Dan kita Kudus sebagai tuan rumah ya. Tuan rumah. Kapan itu? Pertengahan Februari. Iya, pertengahan Februari ya. Nah, Rakorwil itu biasanya membahas apa aja? Membahas tentang isu-isu anak lah lebihnya. Oke, isu-isu anak ya berarti. Berarti sebelum Rakorwil kan pasti ada kayak, sebelum membahas isu pasti ada kayak risetnya dulu gitu nggak sih? Iya, ada berarti riset. Kalian juga turun ke lapangan gitu ya? Iya, turun. Oke, bagus sih, sangat bermanfaat ya kegiatannya. Oke, terus selama kalian menjabat nih, ada nggak sih hambatan-hambatan atau keluh kesah yang ingin disampaikan terkait dengan forum anak ini? Gimana, Din? Ada hambatannya itu lebih dirasakan, tidak bisa diungkapkan. Gimana ya? Cuma bisa dirasakan aja gitu. Ya mungkin yang tadi di awal yang sudah saya bilang itu mengumpulkan semua anggota tuh agak sulit ya? Karena kan kita juga masih sekolah, ada tugas ya. Ada juga organisasi lain gitu Iya, terus juga perbedaan sekolah juga kan. Nah, pasti iya, dari benar beberapa sekali. sekolah kan di wilayah Kudus gitu. Oke, dan apa ya, enggak mungkin guru-guru beberapa mata pelajaran mungkin kan ada yang setuju, ada yang mendukung. Mungkin ada pro dan kontra juga antar guru ya kan. Kamu kok kebanyakan dispen gini. Iya.
Kalau selama menjalani program kerja, ada nggak sih hambatan lain? Hambatannya mungkin apa, Din? Nggak ada ya, Din? Nggak ada. Lebih- Kayaknya nggak ada. Lebih senang, ceria gitu. Kita Oke. sangat fun Jadi ya. selama ini fine-fine aja ya kalau Fine dong. menjalankan program kerja gitu. Iya. Sosialisasi di masyarakat, terjun ke lapangan, Iya. terus apalagi sih tadi Roadshow gitu kan. gitu-gitu. Go to kampus seperti itu. School. Oh iya, Go to oh, school. iya, karena kita masih Kampus, anak-anak ya. kampus masih tinggi nih. Go to school gitu ya. Iya. Mm-mm. Itu biasanya berapa bulan sekali sih kalau terjun-terjun gitu? Sebulan tuh pasti ada beberapa Iya, ada. pasti ada kegiatan. Pasti ada kegiatan lah per bulan tuh kita terjun ke lapangan tuh pasti ada. Oke, berarti ini udah normal lagi ya karena kemarin kan pandemi Covid juga. Iya, Mm-mm. udah Nah, normal. semuanya serba itu. Kalau pandemi Covid kemarin sempat off apa masih tetap berlanjut? Kurang lebih off ya, tapi kita masih ada Masih kegiatan, ada kegiatan online. Oke, masih ada kegiatan online ya. Ya berarti. lewat Zoom gitu. Ya lewat Zoom, tentang sosialisasi di Zoom gitu-gitu. Mungkin ada yang ingin disampaikan nih dari Kak Andika dan juga Kak Dinda kepada masyarakat Kudus nih tentang forum anak ini. Oke. Mungkin untuk teman-teman atau sebaya sama saya anak-anak di Kudus, jangan takut untuk melaporkan sesuatu kepada pihak berwajib. Seperti mungkin pelecehan seksual, Ya, kekerasan, bullying, atau yang sering terjadi di sekolah tuh bullying ya, Din ya. Paling banyak tuh bullying, karena itu juga bisa menjadi fatal dan menyebabkan penyakit mental. Iya. Itu lebih berbahaya kan, Oke. anak-anak kan. Jadi jangan takut untuk melaporkannya mungkin kepada kita di Instagram kita atau di Kontak person ya. Mungkin Kontak ada person ya. Kita di ada sini. kontak- Oh iya, aku mau nanya satu kali lagi nih. Apa? Tadi ya terkait melapor tentang bullying atau mungkin kekerasan lain. Nah itu kalian pernah menangani nggak sih kasus semacam itu mungkin? Lebih kemarin tuh terakhir kasusnya tuh kekerasan, Iya. kekerasan fisik malah. Kekerasan Sampai lebam, sampai astagfirullahaladzim. Oh, kayak gitu-gitu sih. kayak gitu ya. Jadi dari forum anaknya sendiri itu penanganannya kayak apa? Dan mungkin dari forum anak sendiri itu kita juga konsultasi kepada dinas sosial terkait hal itu, terkait kasus itu. Jadi kita juga dibantu oleh dinas sosial untuk menangani kasus itu. Oke. Gitu. Selama ini kasus-kasus yang sering ditangani oleh forum anak nih, kira-kira apa aja sih? Bullying. Ya, Banyak kebanyakan bullying bullying. ya. Bullying itu paling banyak bullying itu. Paling banyak bullying ya. Iya. Oke, sangat menarik sih sebenarnya. Oke, mungkin kita cukupkan ya karena Iya. keterbatasan waktu juga. Sebenarnya masih banyak sih yang ingin dibahas. Cuma Lanjut ya part karena dua ya. keterbatasan waktu kita cukupkan aja dan jangan lupa tetap stay tune untuk episode-episode ISK Podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.